masing-masing orang punya sejarah hidup keselamatannya. Namun saya katakan, ketika Anda selamat, ingat itu karya kematian Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita selamat, ya, terbebas dari dosa, diampuni semua pelanggaran, disucikan, diberikan jaminan hidup kekal. Dikatakan itu kairosnya Tuhan bagi saudara. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya akan sampaikan satu ayat buat kita dari 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apa pemahaman Anda tentang waktu? Itu pertanyaannya. Apa pemahaman Anda tentang waktu? Ya, dalam bahasa Yunani dikenal ada 3 istilah waktu, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, waktu itu mereka kenal dengan kata kronos, ya. Dari kata kronos kita tahu arti kronologi. Ya, dari kata kronologi kita memahami, ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ketujuh. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai minggu kesekian. Ya, kita tahu juga tahun pertama, tahun kedua, abad pertama, abad kedua, itu kronos, ya, yang bisa dihitung, ya. Bahkan dalam kehidupan manusia kita tahu dari anak baru lahir, nanti dia balita, dia remaja, lalu dia pemuda, bahkan nanti dia usia dewasa, dia berumah tangga, dia berkeluarga, bahkan sampai usia tuanya. Itu kronos, Bapak Ibu, itu kronos. Dan semua kejadian yang ada di bawah kolong langit, di atas bumi, itu terpenjara dalam kronos, dalam waktu kronos yang bisa dihitung, yang bergerak, berjalan. Dan waktu kronos ini, Bapak Ibu, tidak bisa diputar balik. Waktu kronos juga tidak bisa berhenti, dia akan berjalan terus. Itu kronos. Yang kedua dari kata aion, ya, kata aion itu dikenal sebagai waktu yang kekal. Biasanya di mana Allah ada, di mana malaikat ada. Waktu aion itu tidak dikuasai kronos, dia ada dengan kekal, dengan abadi, dengan paten, ya. Satu kali saya ditanya oleh seorang anak muda di Riau, dia berkata demikian, "Bang, kalau orang meninggal itu sebelum nanti dihakimi di tahta suci, capek nggak dia menunggu, Bang? Karena kita tahu kan Tuhan datang masih lama." Bagus pertanyaannya, Bapak Ibu. Tapi saya katakan sama dia, beda waktunya manusia hidup dengan waktu orang sudah meninggal. Kalau orang masih hidup di bawah kronos, kalau orang sudah meninggal aion. Dia tidak kenal hari pertama, hari kedua, dia tidak kenal tahun pertama, tidak, waktunya tetap aion, Bapak Ibu. Makanya di Alkitab dikatakan nanti ada hidup kekal, ada hidup abadi, ada hidup bersama dengan Allah, aion, ya. Yang ketiga pakai kata kairos, ya. Kairos itu ada di dalam kronos. Orang-orang Yunani memahami kairos sebagai waktu yang diisi, ya, sifatnya momentum, berbuat sesuatu yang berkualitas, berbuat sesuatu yang berdampak, berbuat sesuatu yang menghasilkan, dan itu memberikan sebuah hal yang baik bagi orang yang mengerjakannya atau bagi lingkungan yang mengalaminya. Makanya Bapak Ibu, orang-orang Yunani itu menjadi orang-orang yang suka belajar, ya. Mereka suka berpikir, mereka suka menemukan sesuatu, mereka suka menganalisa, dan mereka menciptakan, mereka berbuat dari apa yang mereka lakukan, mereka pikirkan, mereka perbuat. Mereka ingin membuat sebuah momentum yang baik tentang keberadaan mereka di dalam dunia, sehingga karya mereka nanti, ya, karya mereka itu berdampak buat dirinya, keluarganya, orang lain, bahkan dunia di mana ada. Makanya Bapak Ibu tidak usah heran bahwa orang-orang Yunani itu menjadi para pemikir, ahli-ahli penemu rumus-rumus. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu
atau hukum-hukum yang ada pada dewasa ini dalam dunia pendidikan, kita tidak lepas dari orang-orang Yunani. Saudara akan bertemu dengan nama-nama besar seperti Aristoteles, Socrates, Archimedes. Itu mereka orang-orang yang luar biasa. Begitu Bapak Ibu, ya. Namun Bapak Ibu, ketika saya pelajari Alkitab, dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, pada waktu aku berkenan aku mendengarkan engkau. Kata waktu di sini dipakai kata kairos Bapak Ibu. Dan ketika dipakai kata kairos, ini bukan bicara mengenai manusia, ini bicara mengenai sabda Tuhan yang dikutip oleh Paulus dari kitab Yesaya pasal-pasal 49. Di mana pada masa itu orang Israel sedang ditawan di Babel. Nah, ketika mereka ditawan di Babel karena mereka berontak terhadap Tuhan, mereka berbalik arah dari Tuhan, Tuhan hukum, maka mereka dibawa ke Babel. Dan sementara mereka dibawa ke Babel puluhan tahun, mereka diingat oleh Tuhan. Dan ketika mereka diingat oleh Tuhan, beribadah pada Tuhan, maka Tuhan intervensi dalam kehidupan mereka, menjamah hati sang penguasa agar mereka lepas dan kembali ke tanah air. Jadi ketika orang Israel mendapatkan, perhatikan, mendapatkan kelepasan, ya, mendapatkan berkat kemerdekaan tanpa upaya manusia, tanpa pemberontakan, tanpa kekuatan ekonomi, tanpa kekuatan politik, dikatakan itu momen Tuhan yang bikin, itu kronosnya Tuhan, sehingga mereka bisa kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan membangun negara mereka yang sudah terbengkalai. Ya, kalau saya mau ambil aplikasi dari kisah ini Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam hidup ini ada waktu-waktu kita tertekan, ada waktu-waktu kita terjajah, ada waktu-waktu kita tertindas, ada waktu-waktu kita tidak berdaya, dan kita menunggu Tuhan, kapan saya mendapatkan kelepasan daripada Tuhan, kapan saya mendapatkan pertolongan, kapan saya mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Saya mau pastikan bagi saudara lewat ayat ini, tunggu saja, akan ada masanya waktu Tuhan untuk melepaskan saudara, akan ada masanya waktu Tuhan untuk bebaskan saudara, akan ada masanya waktu Tuhan akan bawa saudara keluar dari kondisi-kondisi yang tidak baik dalam hidup saudara. Karena Tuhan berintervensi dalam hidup kita untuk memberikan momentum-momentum, ya, waktu-waktu berkualitas untuk intervensi dalam hidup saudara yang ada dalam kronos. Dan saudara bisa lihat bahwa Allah saudara baik, Allah saudara luar biasa, Allah saudara dahsyat, Allah saudara hebat. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sedang menunggu, ya, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu campur tangan Tuhan, menunggu lawatan Tuhan, menunggu kelepasan daripada Tuhan, ingat akan ada kairosnya Tuhan. Berdoa saja, berharap saja Dia akan datang untuk berikan pertolongan bagi saudara. Namun ketika saya pelajari Bapak Ibu, walaupun backgroundnya tentang kelepasan Israel, rupanya Paulus mengaitkannya terhadap keselamatan, ya, terhadap keselamatan yang Tuhan kerjakan, kehidupan orang percaya. Jadi katanya kalau orang percaya itu selamat, ya, selamat, mengalami keselamatan karena karya Yesus di kayu salib, dikatakan itu kairosnya Tuhan. Dalam 2 Korintus 5:15-17 dikatakan, dan Kristus mati untuk semua orang supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa dalam Kristus, ia cipta baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Paulus menegaskan di pasal sebelumnya dikatakan, kalau orang Kristen dapat diselamatkan itu karena kematian Kristus. Nah, Tuhanlah yang berintervensi dalam dunia ini untuk keselamatan manusia. Itu kairosnya Tuhan. Tuhanlah yang berintervensi untuk keselamatan saudara. Itu kairosnya Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana proses pertobatan saudara. Saya tidak tahu bagaimana proses keselamatan saudara. Mungkin ada antara saudara dari kakek, dari orang tua, baru saudara udah percaya pada Tuhan. Puji Tuhan. Ada orang yang percaya pada Tuhan di tengah-tengah usianya, dia bertobat, diinjili. Puji Tuhan. Ada orang yang mungkin mengalami hal tragis, mungkin tabrakan dulu, dilayani, percaya Tuhan. Masing-masing orang punya sejarah
hidup keselamatannya. Namun saya katakan, ketika Anda selamat, ingat itu karya kematian Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita selamat, ya, terbebas dari dosa, diampuni semua pelanggaran, disucikan, diberikan jaminan hidup kekal. Dikatakan itu kairosnya Tuhan bagi saudara. Dan ketika Tuhan berikan kairos kepada kita, perhatikan nih Bapak Ibu, Alkitab menuntut kita untuk menghargai, ya, untuk menghargai karya Tuhan dalam kairos itu. Bagaimana katanya? Agar kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Dia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Setelah Anda selamat, bagaimana Anda mengisi waktu-waktu keselamatan yang Tuhan beri kepada saudara? Alkitab katakan kita harus mengisi waktu-waktu kita dalam hidup yang berkenan kepada Dia, mengarah seperti Yesus, to be like Jesus. Ketika saudara mengisi waktu saudara dalam kronos, ya, mengupayakan hidup menjadi hidup seperti Dia, maka itu adalah kairos yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu hidup kairos yang luar biasa. Lalu dikatakan engkau harus menjadi manusia baru. Ya, engkau harus menjadi manusia baru. Ya, saya berkata Bapak Ibu bahwa manusia ini kita tahu bahwa kita punya latar belakang yang berbeda. Kita manusia lama, ya, kita berangkat menjadi orang yang diubahkan, karakter kita diubahkan, kata-kata kita diubahkan, hidup kita diubahkan, pikiran kita diubahkan, ya. Dan yakinlah Bapak Ibu, ketika kairosnya Tuhan ada pada saudara, maka saudara harus meresponinya. Bagaimana supaya saudara menjadi manusia baru? Pastikan pikiran Anda menjadi manusia yang baru. Pastikan tabiat saudara, perilaku saudara menjadi orang manusia baru. Dan yang paling gampang Bapak Ibu, pastikan, ya, perkataan Anda, ya, perbincangan Anda, komunikasi Anda adalah manusia baru. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau menjadi manusia yang diselamatkan, itu kairos dari Tuhan. Kalau engkau menjadi manusia yang ditolong dari masalah saudara, itu kairosnya Tuhan. Dan bagaimana kita menyikapinya? Hidup bagi Tuhan dan menjadi manusia yang baru senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.